Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar stres, bagian dari kesehatan. Oke, definisi stres sendiri berdasarkan Lazarus dan Volkmann adalah keadaan di mana transaksi menyebabkan seseorang merasakan perbedaan baik nyata, beneran ada atau tidak, antara tuntutan fisik ataupun psikologis dari sebuah atau suatu situasi dan sumber daya dari sistem biologisnya kita, psikologis maupun sosialnya. Nah, stres sendiri itu kalau menurut Lovalo itu memiliki 2 komponen, yaitu fisik dan psikologis. Fisik terkait dengan materi langsung atau dirasakan adanya gejala perubahan fisik, misalnya jadi pusing atau misalnya mual dan lain sebagainya. Kalau psikologis itu terkait dengan bagaimana individu mempersepsikan situasi di dalam kehidupannya. Jadi persepsi dia terhadap masalah yang dihadapi atau terhadap sesuatu. Nah, kalau menurut Dogel and Baum 2011, komponen dari stres sendiri itu dilihat sebagai 3 hal. Pertama, stimulus, respon, dan juga proses. Kalau stres dilihat sebagai stimulus atau dilihat sebagai stresor, itu fokusnya terhadap lingkungan gitu. Jadi stres dilihat sebagai stimulus. Nah, situasi atau peristiwa atau apapun itu yang menyebabkan fisik tidak nyaman ataupun menyebabkan ada tidak nyaman dalam kondisi psikologisnya kita itu disebut stresor gitu. Bisa macam-macam, misalnya catastrophic event itu peristiwa besar misalnya kayak datangnya pandemi ini gitu. Kemudian major life event itu perubahan besar dalam hidup kita, misalnya ada orang tua yang meninggal atau misalnya tiba-tiba di-PHK gitu. Kemudian chronic circumstances, misalnya kayak kondisi kronis, misalnya tiba-tiba didiagnosis punya penyakit kronis, jantung, kanker, dan lain sebagainya misalnya. Nah, yang kedua yaitu stres sebagai respon. Fokusnya adalah pada reaksi seseorang terhadap stresornya. Jadi stresor kan penyebab stresnya ya, itu apa, kemudian kalau respon ya responnya kita atau reaksinya kita terhadap, stresornya. Nah kata stres di sini sebenarnya menunjuk pada situasi ketegangan, gitu. Misalnya respon fisiknya jantung berdegup kencang, mulut terasa kering, keringat dingin, gitu. Kemudian kalau respon dalam bentuk psikologis misalnya, berpikir irasional, jadi gampang cemas, mudah marah, dan lain sebagainya. Nah, respon psikologis dan fisiologis terhadap stresor itu disebut strain. Strain itu kayak ketegangan, gitu. Jadi, eee, ada stresor, responnya kita itu biasanya bentuknya ketegangan, baik itu sifatnya fisik atau fisiologis. Artinya kan kalau tegang tuh ada sesuatu hal yang nggak nyaman gitu kan. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu stres sebagai proses. Nah, kalau yang ini, termasuk di dalamnya yaitu stresor dan strain, karena kan proses di dalam stresnya ya, yaitu tapi di sini dia menambahkan dimensi penting ke dalamnya, yaitu hubungan antara individu dan lingkungan menurut Lazarus, tahun 99. Nah, proses ini meliputi interaksi yang terus-menerus dan adanya penyesuaian yang disebut transaksi gitu, di mana individu dan lingkungan itu saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain, gitu. Jadi ada, hubungan sebab akibat gitu di dalamnya. Nah, stres sendiri merupakan proses di mana seseorang merupakan agen yang aktif. Kita sebagai individu ini agen yang aktif yang dapat mempengaruhi dampak dari stresor melalui strategi behavioralnya, tingkah lakunya. Jadi apa yang kita lakukan itu berpengaruh pikirannya kita dan juga emosinya kita, gitu. Orang yang dapat mengalami tingkat strain, orang dapat mengalami tingkat strain yang berbeda-beda, gitu, dari stresor yang sama. Misalnya dikatakan, eee
hari ini dadakan kita kuis gitu dari materi minggu lalu gitu. Nah, ketegangan setiap orang beda-beda walaupun stresornya sama, kuis dadakan. Tapi orang yang cenderung pencemas, tingkat tegangnya akan berbeda dengan orang yang cenderung, ah ya udahlah masa bodoh gitu. Jadi itu yang dinamakan eh, untuk stresor yang sama bisa jadi berbeda gitu, respon setiap individu sehingga prosesnya pun juga pasti berbeda. Nah, ini nanti bisa dibaca, ini adalah komponen dari stres, yaitu sumber stresnya, atau kalau misalnya ada demand, ada permintaan, ada diskrepansi, ada yang nggak fit gitu ya, antara kondisi kenyataan dan lain sebagainya. Kemudian ada proses transaksi juga. Nah, kemudian aspek fisiologis dari stres, aspek fisiknya kalau menggunakan pendekatan Cannon Fight and Flight model. Nah, di sini konsep teorinya terkait dengan stres itu memperkenalkan yang disebut dengan homeostasis atau keseimbangan antara fight and flight gitu. Jadi kecenderungan kita untuk menjaga keseimbangan. Setelah seseorang mengalami reaksi stres seperti misalnya naiknya tekanan darah, maka tekanan darah tersebut akan berusaha untuk kembali normal yang dipengaruhi oleh homeostasis regulator di dalam tubuh kita gitu. Nah, stresor yang berarti berasal dari luar diri kita seringkali menimbulkan reaksi fight or flight yang mempengaruhi berbagai sistem, termasuk di dalamnya sistem saraf otonom, terutama sistem saraf simpatik gitu. Nah, sistem saraf simpatik secara bersamaan juga mengaktifkan keluarnya kelenjar adrenal katekolamin yang di dalamnya ada hormon ada apa namanya, epinefrin dan juga norepinefrin yang mempersiapkan tubuh secara fisik melawan ancaman terhadap keselamatan atau eee memilih melawan atau memilih kabur dari ancaman yang ada. Nah, melalui aktivitas tersebut, dia meningkatkan kerja jantung dan tekanan darah sehingga menyebabkan adanya penambahan aliran darah ke otak dan otot di mana darah dibutuhkan dengan cepat gitu karena ada pengaruh apa namanya, ini tadi ya, epinefrin dan norepinefrin gitu. Nah, di saat yang bersamaan, kelenjar adrenal juga mengeluarkan glukokortikoid yang salah satunya itu adalah kortisol. Dia membantu secara cepat untuk memfasilitasi perubahan cadangan makanan seperti protein dan lemak dalam tubuh menjadi glukosa sebagai cadangan energi. Gitu. Nah, sistem fisiologis utama yang teraktivasi saat ada respon fight or flight di dalam tubuh itu sistem di jantungnya, kardiovaskular, kemudian otak, kemudian sistem pencernaan, pernafasan, respiratory, kemudian dermal, suhu tubuh gitu ya, kemudian hormonal, hormonnya, kemudian sistem sensorinya. Misalnya kayak kalau sistem sensori, misalnya kalau orang lagi tegang, itu cenderung misalnya pupil matanya jadi apa namanya melebar dan lain sebagainya, misalnya gitu. Kalau sistem kerja jantung yang misalnya kalau pas lagi respon fight or flight itu misalnya jantungnya jadi lebih deg-degan dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian yang kedua, konsep untuk menjelaskan stres menggunakan teorinya Selye, General Adaptation Syndrome atau GAS, teori gasnya Selye. Ada 3 aspek yaitu atau ada 3 tahapan yaitu alarm, resistance, dan exhaustion. Nah, di awal saat stage atau tahap alarm, ketika organisme kita misalnya pertama kali dihadapkan pada ancaman dari stresor, organisme bereaksi dengan alarm dan mengaktifkan atau mengaktifasi respon fight or flight. Hasil dari aktivasi sistem saraf simpatik dan keluarnya hormon yang tadi disampaikan dari kelenjar adrenal, dia meningkatkan sistem
fisik kita menjadi lebih arousal atau menjadi lebih, aware gitu, menjadi lebih, terstimulasi dari tubuh yang biasanya, di atas kondisi normal sehingga, organisme masuk dalam tahap alarm. Kalau alarm itu biasanya kan cenderung waspada gitu ya. Nah, setelah reaksi fight or flight dari tubuh, maka akan mengikuti mekanisme homeostasis sehingga tubuh kembali ke keadaan normal. Namun, bila organisme dihadapkan pada paparan stresor berulang kali, maka proses ini pun juga akan diulang secara terus-menerus. Nah, dalam tahap, alarm ini misalnya di awal, ada ancaman yaitu stresor, kemudian mengaktifasi reaksi fight or flight. Fight itu melawan, flight itu, menghindar sifatnya, jadi kalau ada stres. Nah, ini membuat sistem tubuh kita menjadi lebih waspada, gitu, meningkatkan kewaspadaan. Nah, disinilah Eee, proses tahapan alarm ini, yang kemudian diikuti dengan mekanisme homeostasis tubuh. Pasti kan kita nggak bisa dalam kondisi waspada terus ya, secara fisiknya pasti nggak kuat, sehingga homeostasisnya nanti berusaha akan turun lagi secara respon fisiknya. Nah, dan akan terus berulang, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu tadi yang alarm. Kemudian resisten. Kalau di tahap resisten, dengan waktu dan pengulangan terus-menerus seperti ketika organisme dihadapkan pada stresor yang kronis, maka sistem tubuh akan mengalami konsekuensinya. Misalnya kalau, stresornya itu sifatnya kronis, itu kan seca stresornya itu parah dan secara terus-menerus gitu. Nah, kondisi ini akan dibayar atau, kita berada dalam kondisi,